Giveaway dengan total hadiah sebesar 100 juta rupiah buat teman-teman semuanya yang pingin ikutan. Caranya gampang sekali. Yang pertama teman-teman hanya perlu subscribe channel YouTube saya, nyalakan tombol lonceng, dan tonton video ini sampai habis. Deskripsikan isi video, sertakan akun Instagram kamu di dalam kolom komentar. Jangan lupa juga follow Instagram saya di Arif Budiman Nasuko dan follow Instagram baleomall.com. Karena di setiap video saya kurang lebihnya ada 100 video, masing-masingnya ada giveaway sebesar 1 juta rupiah, dan totalnya ada kurang lebih sebesar 100 juta rupiah untuk teman-teman semuanya. So, pengumumannya akan saya bagikan di 1 hari setelah video saya tayang. Jadi buat teman-teman semua, saya tunggu komentarnya. Nama saya Dani Anggriawan, saya dari Kediri. Saya penghasilan dari bisnis online ya, yang saya geluti ini sekitar 500 juta per bulan untuk omset ya. Untuk profitnya 150 juta per bulan. Rugi yang di forex itu ya, yang di forex itu ada 130 jutaan. Wow. Waktu itu kan ya Edan. Buat kambingnya aja. Kambingnya aja itu habis belanja itu sekitar 110 juta lah Mas Arif. 110 juta, Iya. Ruginya berapa? Ruginya ya rugi 50% itu. Berarti Belum rumahnya itu ya. Kita tolong di orang yang lagi panah-panahan, kita di tengah-tengah biasa. Pernah? Iya, kita ngambilin orang itu. Mayat? Enggak, yang orang kena panah itu kan belum meninggal. Dia kadang kena tangannya, kakinya. Nah, itu kan belum meninggal. Kita angkatin, kan emergency Mas, kita bagian ngangkat-ngangkat, respon lah istilahnya gitu. Ya pernah suatu ketika ada perang ya, dan di situ kita harus respon. Papua itu, waduh, saya banyak yang maki-maki saya Mas Arif. Kenapa? Itu, jadi gimana ya? Kamu itu bodoh atau gimana? Itu sudah enak di sana, ngapain pulang? Oke. Di Jawa cari apa? Lo dimaki, lo dibilang bodoh karena lo resign dari Papua. Nah, kita dapat uang tapi nggak bisa kita bagikan untuk keluarga. Kebahagiaan yang tidak bisa didapat dari iya. uang. Iya, dari yaitu uang. Kebahagiaan bersama keluarga betul. Kebahagiaan kebebasan waktu iya. Ya, sama orang tua. Oh iya ya. Lah terus barangnya apa? Saya nggak stok barang. Loh, nggak stok barang. Kok bisa Mas? Ya saya jual lagi. Tokped, jual di Tokped. Loh, apa laku? Orang itu kan sama. Iya. Gitu. Laku kok Mas. Lah berapa itunya? Profitnya? Sebulan itu 10 juta ada Mas. Loh, gede ya. Saya kerja mati-matian di sana ninggalin keluarga, ya Mas, ya kan? Ya duduk di rumah kumpul keluarga, ya kan? Kok bisa dapat 10 juta bisa per bulan? Bisa dapat 10 juta per gak bulan. Modal kayak. Gak modal sekalian. Aduh. Ini saya pikir wah, aku harus belajar ini. Oke. Kali ini saya kedatangan salah satu member spesial ya, yaitu Bro Dani Anggriawan yang omsetnya per bulan bisa mencapai 500 juta per bulan dari bisnis online, dan profit rata-rata bulanannya itu kurang lebih 150 juta. Selamat datang brother. Halo Mas Arif. Iya, kok bisa? Guru saya. Ya, kok bisa Mas? Ya. Omset 500 juta per bulan. Iya Mas Arif. Jadi untuk kita bicara omset ya, untuk bicara omset itu kita nggak mungkin kerja sendiri ya. Betul. Pasti di balik kita ya, kita di balik layar, balik kita pasti ada tim-tim yang juga tangguh. Ya. Yap. Kita untuk membangun itu juga butuh proses ya, butuh proses bertahun-tahun. Kita trial, kita banyak juga yang gagal. Nggak sekedar hanya sekarang Mas Arif, tapi banyak memang kegagalan-kegagalan yang saya alami gitu. Ya. Jadi kalau orang melihat sekarang oke, 500 juta, tapi prosesnya banyak yang kita lalui ya. Juga ada tim-tim kita yang saya juga terima kasih sama tim saya ya, karena banyak membantu saya dalam usaha ini. Tanpa kalian memang nggak ada ini semua. Betul. Ya, nggak akan jalan. Karena karyawan atau tim adalah aset terbaik kita ya. Yap. Jadi kalau misalnya mereka kerja asal-asalan, kita juga nggak akan berhasil. Betul. Kita pasti akan rugi gitu. Ya.
memang benar sih, tim itu Ya. adalah salah satu Betul. aset ya, Aset terbaik. aset perusahaan kalau kita bilang ya. Iya, ya, benar. Karena tanpa mereka kita tidak bisa Nggak menghasilkan. bisa Mas Arif. Ya, Kita bisa apa gitu. betul. Nah, omset 500 juta per bulan yang didapat Mas Dani. Iya, alhamdulillah. Itu dari bisnis online. Kalau Iya. boleh tahu Mas, sebelum bisnis online apa ya yang Mas Dani lakukan? Yang dikerjakan aja. Maksudnya sebelum kita mengenal online ya. Iya. Dulu ini Mas Arif, awalnya kita usaha ya. Kita pernah juga dulu jualan HP, pernah. Oke. Jualan HP dari Batam. Ambil dari Batam. Batangan itu kita jual. Pernah, terus kita juga pernah di bidang trading, Wow, forex. main forex juga. Main forex juga. Oke. Jadi main forex itu kalau biasanya misalnya orang main forex itu fokus ada 2 akun, 3 akun, ini kita bikin kayak ternak akun. Jadi otomasi pakai robot ya, pakai Oke. robot. Kita pakai robot, kita tanam kita setting di situ, jadi robot yang berjalan untuk tradingnya. Nah, itu juga kita pernah, terus peternakan kambing juga pernah ya. Tapi ini ceritanya, jadi banyak gagalnya ya di situ. Karena kita ambisi, nggak fokus satu bidang, kita cabang-cabang ya pikirannya, kita pengen ini. Semakin kita ambisi, semakin yang satu belum settle atau belum bisa kuat fondasinya, Betul. kita buka lagi. Akhirnya pincang ini, nggak seimbang. Jadi yang trading banyak loss ya. Ternak juga gagal. Jadi ternak kambing itu, kalau kambing biasa oke lah, murah Mas Yan ya. Yang kita ternak kambing etawa. Oh, Harganya 7 yang juta. agak ada gede 10 yang juta. Iya. tanduknya gini ya. Iya, yang warnanya hitam terus Coklat- putih. coklat Ah, ya, coklat hitam putih Itu ya, kan benar. untuk kontes, juga untuk susu ya, susu perah. Nah, di situ kita dulu langsung kulak dari Bandung itu Ya. kita bikin kandangnya juga terlalu bagus, jadi habis banyak di situ Mas. Jadi ada 28 ekor kita awalnya. Oke. Ternak Dari bisnis forex loss banyak Loss banyak sampai pakai robot. iya pakai robot. Itu gimana sistemnya pakai robot itu? Maksudnya robot yang menentukan naik turun Jadi atau robot yang memprediksi? Jadi gini, robot itu akan ada settingan ya, Iya. ada settingan. Nanti dia harus cut loss di nilai berapa, per apa. Misal kita main di dolar ya, Iya. dolar sama tergantung pernya. Nah kita tanam itu robot ya di settingan softwarenya. Nanti Oke. dia akan, misalnya dia profit berapa, dia akan cut secara otomatis Mas Arif. Si robot itu yang akan nge-cut. Jadi akan, kalau profit berapa sekian 0,5 dia akan cut tergantung kita settingannya. Nah, Oke. jika terjadi tren panjang atau tiba-tiba melonjak, dia akan antisipasi juga akan untuk mengantisipasi loss juga ada. Cuma itu ada kekurangannya ya Mas Arif. Robot itu kan harus dipantau. Kita ternak sampai puluhan akun. Masing-masing ada $300, ada yang $500. Nah, ada kekurangan, jadi si robot itu kalau nggak kita pantau tren mendadak itu nggak bisa kita setting, nggak bisa kita di luar kendali gitu. Iya, berarti Di luar istilahnya kendali. walaupun itu menggunakan robot, Iya, tetap aja kita harus pantau Betul, ya. betul. Itulah Iya. ya, seperti itu. Iya. Nah, saking sibuknya karena ada ngurusin kambing, Iya. ada ngurusin robot, Iya. saham. Iya. Akhirnya dua-duanya bukan malah sama jadi. ada kos-kosan, terus Oke. saya ada juga toko, jadi Oke. saya nggak fokus Mas Arif di situ. Oke. Banyak nggak Akhirnya berhasil. Ya, malah loss banyak. loss banyak. Banyak betul. Yang loss apa aja? Yang rugi yang di forex itu ya, yang di forex itu ada 130 jutaan Wow. waktu itu kan ya. Edan. Buat kita lumayan gitu loh. 130 juta. Iya. Oke, Gitu. kambing? Jadi kambing itu
aduh rugi banyak saya Mas Arif. Jadi untuk kok bisa rugi? Pelihara kambing itu kan enak Mas. Ya enak kalau misalnya Mas Arif ini lihat orang ternak tinggal kasih makan, melahirkan bisa dijual kan gitu. Nggak segampang itu Mas. Oh nggak segampang itu. Jadi kalau kita nggak pernah terjun ya di lapangan itu, kan waktu itu dulu saya kerja. Jadi untuk kambingnya kita kasih kita ada tukang yang cari rumput, yang cari pakan ya, yang bikin fermentasi. Kita nggak langsung ke lapangan, nggak tahu ini caranya gimana. Jadi kita percayakan orang itu untuk piara kambing. Oke. Nah, tapi di situ banyak kesalahan. Jadi kesalahan pertama untuk pemilihan, misalnya kambing itu nggak sesuai. Kita mau arahnya ke kontes apa ke susu? Beda. Okay. Karena kalau ke susu itu lebih nggak terlalu mahal-mahal, yang penting hasil kan, bener nggak? Kalau kontes ya harganya puluhan juta. Memang fokus kita branding di kontes. Nah di situ kita nggak ada arahan, kita beli aja yang 7 juta, 8 juta, kita beli aja. Harapannya nanti kalau misalnya beternak, itu anaknya bisa dijual sama susunya. Oke tuh. Kambing ikut kontes. Kontes apa? Ada kontesnya. Ada kontes kambing. Iya, kambing Etawa itu ada kontesnya. Kontes satu kambing itu harganya ada 200 juta ada Mas Arif. Betul. Kambing 200 juta. Betul, iya. Kambing Etawa. Edan. Iya. Mahal sekali. Gila itu. Benar. Itu udah bisa beli satu mobil. Iya. Tapi kambingnya memang besar anakan sapi itu. Kambing sebesar anak sapi. Iya. Jadi saya juga heran. Itu tunggu dulu. Itu yang dikonteskan apa sebenarnya sih kalau kambing? Kalau saya kan gitu-gitu aja. Ya, makanya saya kan nggak fokus ke kontesnya. Saya cuma anaknya kalau bagus bisa dijual, bisa agak mahal gitu lah. Berarti daripada kemarin itu susu sama agak mahal. Susu sama penjualan dari hasil melahirkan gitu. Benar. Jadi untuk kita di situ salahnya kita juga nggak bisa untuk susu Etawa itu jarang sekali bro yang konsumsi. Jadi maksudnya nggak semua orang mau konsumsi susu kambing kan. Kambing, ya. Susu sapi lebih familiar. Jadi penjualannya juga tertentu di apotek untuk obat, untuk apa namanya, untuk kesehatan aja lah istilahnya, nggak umum, dijual umum. Ya berarti marketnya bisa dibilang kecil ya bro. Betul spesifik kecil banget. Oke. Nah itu jadi ya singkat cerita lo rugi banyak lah banyak, betul Mas. Forex, terus lo rugi di kambing juga. Kambing rugi berapa? Kambing itu bangun tempatnya aja saya habis 60-an juta. Itu memang kebagusan doang. Itu tempatnya kita cor semua, kita pasang kebagusan kalau saya bilang. Betul. Ini mungkin lo mau bikin. Istri saya sampai bilang kamu mau bikin rumah, mau bikin kandang gitu. Terus ya lo mau bikin rumah apa rumah kambing apa mau bikin rumah orang gitu ya? Rumah orang gitu. Ya apa namanya sampai tanya seperti itu. Bagusan itu. Akhirnya kambing tak jual. Oke. Dijual pun itu saya jual rugi ya Mas Arif. Kambing ya? Iya. Yang tadinya 7 juta hanya laku 3,5, 50% ruginya. Karena memang waktu itu kita jualnya ke Tengkulak. Maksudnya kita nggak tahu jual kemana ini si kambing ini, nggak tahu pasarannya. Maksudnya kita nggak pernah ke pasar kambing sendiri kan. Kita jualnya ke Tengkulak. Agen ya? Iya Tengkulak itu. Dan Tengkulak itu juga istilahnya pertama lancar bawah 10, kedua dibayar setengah, yang ketiga ini jadi nggak semuanya dikasih, jadi nggak dikasih yang ketiga ini lama sampai diulur bertahun-tahun, sampai 2 tahun saya itu baru selesai itu Mas Arif. Pembayaran baru selesai, katanya belum dibeli orang, masih saya titipkan. Saya ke rumahnya di Blitar ya, beda kabupaten. Saya ke rumahnya nggak ada kambingnya. Dan itu memang dia cerita sudah laku, saya nggak ada uang mas, memang sudah laku kambingnya. Terus saya cicil gimana? Oke nggak apa-apa, dicicil 2 tahun. Dicicil, tapi lama banget itu. Emang berapa juta sih? Jadi totalnya 28 ya Mas Arif. Rata-rata 1 ekor itu ada yang 3 juta, ada yang 2,5 gitu, ada yang 4 juta itu. Totalnya berapa Kak? Berapa kalau diakumulasi semua totalnya berapa?
dari kambingnya aja apa sama bisnisnya aja? Yang kambingnya aja. Oh, kambingnya aja. Kambingnya aja itu habis belanja itu sekitar 110 juta lah Mas Arif. 110 juta. Iya. Ruginya berapa? Ruginya ya rugi 50% itu. Berarti Belum rumahnya itu ya. Saya bilang. Sekarang rumahnya masih ada Pak? Masih ada. Sekarang masih ada. Yang dimanfaatkan. nempati siapa? Jadi ditempatin oleh saudara Mas Arif, dibuat tapi dibuat ternak, bukan dibuat rumah ya. Bentar. Maksudnya dimanfaatin. Enggak, aku mikirnya gini. Ditempatin sama saudara, berarti saudara lo nempatin itu. Bukan. Maksudnya jadi dimanfaatin sama saudara ya. Untuk ternak ayam sekarang masih bermanfaat lah. Dan itu nggak ada sewa, pokoknya tempatin aja. Oh iya, kandang ini free gitu ya. Iya free, karena itu kan juga lahan bukan punya saya tapi punyanya ada mbah istilahnya apa ya, nenek ya. Tapi nenek, lo bangunin kandang dulu ya ceritanya gitu ya untuk kandang. Kambing. Sekarang juga kepakai. Akhirnya dipakai sama saudara. Ya. Jadi terus gitu. Kambing rugi 50%. Awak tertarik bisnis kambing? Saya pernah bisnis. Gitu. Kambing sama lembu. Iya. Ya, tapi sama rugi. Sama. Tapi kayaknya gampang ya. Mungkin nggak ini ya, nggak kalau dibilang orang kan bisnis itu ada apa cocok-cocokan ya. Benar. Jadi aku kemarin pernah sempat sih bisnis kambing sama sapi lah, lembu ya. Itu baru berapa bulan langsung mati semua. Betul. Langsung matinya ya memang mati jatuh gitu kan, dan akhirnya aku pikir ini nggak cocok dah, aku coba yang lain gitu. Saya juga gitu, jadi kambing banyak yang tiba-tiba mati Mas Arif. Ya. Ternyata apa penyebabnya? Jadi kalau misalnya ngarit ya, rumput atau daun-daun itu terlalu pagi, dia gasnya masih ada. Jadi harus kena sinar matahari dulu. Rumputnya? Iya, daunnya tertentu daunnya. Dia mengeluarkan gas. Jadi harus kena sinar dulu baru bisa dikasih makan. Biarin dulu istilahnya. Itu banyak yang mati, punya saya juga. Keracunan berarti. Sudah ada anaknya mati terus saya pikir wah ini nggak bisa diterusin. Berat ya, ternyata berat. Bisnis kambing itu lumayan nggak berat. Semudah. Tapi ya itu sih kadang cocok-cocokan dan fokus ya, kembali lagi ke cocok-cocokan. Iya, benar. Oke, rugi. Terus ada bisnis kos-kosan ya. Kalau kos-kosan autopilot lah ya, itu bisa dibilang masih sampai sekarang masih menghasilkan itu, lah. Tapi untuk pandemi ini memang nggak ada terima kos ya Mas Arif. Jadi kita berhenti terima kos. Nah, kamar-kamarnya ya banyak kita kosong. Sebagian kita jadikan kantor. Kita tambah karyawan ya di situ. Kos ada berapa kamar sih? 8. Ada 8 kamar. Ya, 8 kamar. Selain itu ada toko, katanya toko. Iya, jadi toko yang produksi seperti lukisan kayak gini. Ayah saya kan produksi kayak frame gitu, bikin frame, bingkai, terus kaligrafi gitu. Memang dari dulu memang berkecimpung di situ. Saya bantu masarkan, saya buka toko, istilahnya supaya bisa jalan lah Mas Arif. Saya nggak sampai meninggalkan bisnis orang tua, jadi masih supaya tetap pemasarannya gampang. Jadi saya bantu masarkan, tapi belum saya online kan nih, masih mau proses ya, masih offline, jualan offline. Jadi, yang bisnis untuk toko. Oh ini berarti beda ya antara toko online lo sama toko yang beda. Untuk hiasan dinding kan? Iya, ada hiasan dinding kan yang lo maksud hiasan dinding itu kayak dekorasi gitu ya, lukisan terus kayak frame, tempat foto ya. Betul. Terus kaligrafi juga. Oke. Itu ada punya orang masih tua. Sampai sekarang itu gini, orang tua bikin produksi, lalu kita ambil ya, kita pula istilahnya, baru kita yang bagian memasarkan. Oke, berarti gitu. Itu melempar ya bagian pemasaran. Iya, bagian pemasaran. Tapi itu bukan yang bisnis online ya? Bukan yang itu, beda lagi Mas Arif. Jadi nah, kok bisa ke bisnis online Mas? Tahun berapa dan gimana ceritanya? Boleh di-share mungkin ke teman-teman? Dari awal ceritanya Mas? Ya boleh. Jadi dulu ini saya nih karyawan Mas ya. Awalnya berawal dari karyawan. Saya dulu kuliah kesehatan, perawat ya. Jadi perawat. Bener. Terus tahun 2011 saya lulus, 2010 lulus, 2011 saya kerja di Papua Mas. Wow. Di Papua? Di Papua, benar. Di mana? Freeport? Di Freeport sana. Oh iya? Iya.
Beneran di Freeport? Iya, di Freeport saya mulai 2011 sampai 2015 akhir ya, sekitar 5 tahun, pas 5 tahun saya di sana. Jadi di sana itu saya kerja di rumah sakit, di rumah sakitnya. Jadi rumah sakit saya di ruang perawatan sama yang paling lama di ruang emergency di sana. Jadi kalau ada orang sakit masuknya ada 2, di poli atau di emergency. Bagian yang nggak gawat saya yang di situ, nanganin di situ. Terus kok bisa ke online? Nah itu awal mulanya 2013 setelah saya nikah ini Mas. Jadi saya pikir wah kok saya kan kerjanya di sana 6:30, misalnya kalau lagi lembur ya 6:30 pagi sampai jam 8 malam. 6:30 pagi sampai jam 8 malam. Berarti 10 jam iya, lebih. Itu kalau kan sering lemburnya di sana, sering lemburnya. Jadi kita hampir bangun ya untuk kerja gitu. Dunia kerja istilahnya Mas. Yeah. Ya meskipun kadang ada shift-shiftan, memang ada shift-shiftan, cuma waktu tertentu di sana kan banyak perang konflik gitu Mas. Iya, ini ya apa namanya gerakan ya, Papua Merdeka. Papua ya? Merdeka. Cuma di sana dulu saya waktu di sana itu kebanyakan konflik antar suku. Kita tolong di orang yang lagi panah-panahan, kita di tengah-tengah biasa. Pernah? Kita ngambilin orang itu. Mayat? Enggak, yang orang kena panah itu kan belum meninggal. Dia kadang kena tangannya, kakinya. Nah, itu kan belum meninggal. Kita angkatin, kan emergency Mas, kita bagian ngangkat respon lah istilahnya gitu. Ya pernah suatu ketika ada perang ya. Dan di situ kita harus respon bahwa orang-orang yang kena panah itu kan banyak di pinggir-pinggir itu kita angkatin, kita rawat di emergency ya. Balik tadi ya 2013 saya mau mulai mikir nih apa yang bisa saya rintis di Jawa ya kalau saya udah resign. Itu bangun kos-kosan dari hasil sana. Oh, jadi hasil dari kerja di Freeport, iya, lo bangun kos-kosan aset ya? Iya, tahun 2013 Mas, saya bangun. 2014 jadi, terus mulai kerjasama dengan kursusan kan di tempat saya kan banyak lembaga kursus Mas, ada Kampung Inggris, pernah dengar Mas Arif? Iya, pernah. Ya, lokasinya pas di sana saya beli. Waktu itu masih murah, kita beli, kita bangun kursusan, terus kerjasama dengan lembaga. Alhamdulillah jalan ya. Terus akhirnya saya masih gini, apalagi ya kalau ini saja nggak cukup rasanya gitu. Maksudnya nggak cukup apalagi ya. Terus saya kan bisnis HP di sana, memang laku keras Mas Arif. Di Papua. Soalnya di Freeport itu ada checkpoint tertentu yang harus dilewati kalau orang non karyawan, maksudnya orang yang bukan karyawan asli itu nggak bisa masuk sana. Harus punya ID card ya, harus masuk satu. Izin lah ya, tanda pengenal izin khusus ya. Kayak angkutannya juga kan nanti kita ceklok di situ. Nah, kalau bukan karyawan yang itu nggak ada akses khusus, maksudnya nggak bisa masuk perusahaan secara. Nah, sedangkan ini si barang ini adanya di Timika di bawah. Kalau dibawa ke ke Tembagapura kan agak naik, ada jalur udara lewat chopper, ada helikopter ya, ada yang lewat darat. Nah gitu, bisnis HP-nya dulu ada yang teman sih, nah, kebetulan anggota dia punya akses, akhirnya kita bisnis HP itu bisa. Dulu satu kardus besar ratusan piece. Ada 500 piece itu satu bulan bisa habis. Satu bulan 500 piece untuk penjualan handphone di Papua. Iya. Itu untuk warga atau untuk pekerja? Mana? Yang 500 piece itu untuk dijual. Pekerja. Karyawan di sana ribuan, ya. Ribuan. Dan mereka punya uang, tapi barang di sana kan terbatas, Mas Arif. Susah ya. Susah. Saya bisa akses, maksudnya kita kalau lagi longgar ya, misalnya lagi libur atau kita pulang agak cepat, kita jualin ke kamar-kamar, kita cari pelanggan gitu. Jadi nggak pernah istirahat saya di sana juga. Apa karyawan sana nggak bisa beli via online? Via online sampai Timika aja nggak bisa naik. Karena ada butuh kartu ID card khusus itu. Benar. Iya, kecuali karyawannya memang stay di Timika, dia bisa turun tiap minggu ya. Tapi kalau nggak di Timika, stay di Timika, susah dia untuk akses
turunnya. Oke. Dan lama Mas Arif, sampai 7 hari pengiriman di sana kan. Nah itu pun pertimbangan mereka punya banyak uang kok, jadi beli aja yang sudah ada di sana. Berarti enak banget ya jual barang di Iya Freeport betul. ya? Karena Kalau- gaji mereka tinggi, Benar. Iya. namanya keterbatasan produk ya. Iya Jual barang kayak kacang goreng dong. betul. Kita cari untung misalnya 1.200.000% tuh gampang banget di sana. Berarti Mas Arif. lu pinter ngeliat peluang ya. Karena dari kecil memang jualan Mas Arif. Jadi aku itu waktu kecil udah ikut ayah jualan, sales ke toko-toko. Aku dulu pernah bantuin bikin bingkai frame itu yang belum dari sekarang fiber modelnya cetak pabrik. Iya. Nah dulu itu belum begitu, dulu masih pakai kayu yang didengkul dikasih benar tahu. lamir. Nah itu Ya. prosesnya itu wah lama banget, ngalusin kayunya pakai lem, terus itu didengkul, digosok lagi di fondasi ya. Jadi prosesnya lama. Saya bikin bantu itu kadang sampai jam 2 malam sampai malam-malam terus. Jadi suka jualan, jadi mulai jadi jualan keliling jilbab itu waktu di pasar-pasar pagi juga pernah. Dulu memang istilahnya dari ayah saya juga ngajarin untuk bisnis. Jadi bisnis dagang, terus anaknya pedagang lah katakan Mas Arif. Jadi suka jualan, hobi Didikan jualan. orang tua. Oke. Jadi kalau pagi misalnya dulu musimnya jilbab, pagi ke pasar ini jualan jilbab. Sebelum kerja di Papua ya. Nah, dari kecil sudah belajar jualan, akhirnya ya kebiasaan itu memang kalau nggak jualan nggak enak. Akhirnya ada peluang sedikit sikat. Betul. Ada peluang sedikit sikat gitu ya. Iya. Nah, Ya. 2013 akhirnya saya setelah bangun kos-kosan, terus usaha apa lagi ya? Yaitu ternak kambing itu yang tadi. Rugi jelas. Saya itu forex juga rugi banyak ya, lossnya. Terus saya kan udah kos-kosan udah settle Mas Arif. Saya memperhatikan diri untuk resign dari sana. Dari Papua. Itu waduh, saya banyak yang maki-maki saya Mas Arif. Kenapa? Itu, jadi gimana ya? Kamu itu bodoh gimana? Itu sudah enak di sana, ngapain pulang? Oke. Jawa cari apa? Lo dimaki, lo dibilang bodoh karena lo resign dari Papua. Nah. Ada biaya nggak yang lo keluarkan tiap bulan di sana? Di sana semua free Mas Arif. Free berarti tempat tinggal, makan juga dapat 3 kali ada mesnya ya. Di sana kan banyak bule-bulenya juga, tergantung kita memilih mana mes yang kesukaan bule juga ada. Maksudnya kita fasilitas full, ada gym, ada lapangan olahraga, keren, ada perpustakaan, pokok komplit di sana itunya. Cuma ya hidupnya itu Mas Arif, misalnya bangun tidur kerja, nanti dunia kerja memang jadi monoton. Berarti terlalu hidupnya itu emang secara finansial, secara kebutuhan untuk kebutuhan untuk makan, pangan itu oke banget. Tapi untuk saya cuma untuk kebebasan untuk free time itu kayaknya sedikit banget yang kan nggak ada. Gimana Mas, nggak ada motor, kita nggak bisa jalan-jalan kemana karena lokasinya tambang kan memang. Iya. Tahu kalau apalagi kita mau keluar sulit ya. Iya sulit. Di sana memang ya itu tadi fasilitas full, cuma kita nggak ada kebebasan untuk misalnya kita mau jenguk saudara, keluarga gitu, kita nggak ada waktu gitu untuk keluarga. Terus setelah nikah itu baru kerasa, wah saya kalau misalnya kayak gini terus orang tua saya sakit, saya nggak bisa datang langsung. Memang ada cuti emergensi, tapi kan untuk khusus orang tua meninggal, kecelakaan berat gitu. Kalau sakit-sakit yang membutuhkan kita ada masalah itu kita nggak bisa hadir gitu Mas Arif. Jadi tiap kita berangkat itu cuti ya, kita mau berangkat lagi itu berat sekali, meninggalkan istri di Jakarta sendiri, kan juga rantauan di Jakarta. Terus kayaknya waduh, kayak menangis Mas Arif. Jadi saya waktu pesawat itu mulai
sudah tag ya, saatnya kita kayak berat gitu. Kita serasa kita dapat uang tapi nggak bisa kita bagikan untuk keluarga. Kebahagiaan yang tidak bisa didapat dari uang. Iya, dari yaitu uang. Kebahagiaan bersama keluarga kebahagiaan kebebasan waktu ya sama orang tua nggak bisa. Apalagi kalau misalnya orang tua kita sakit. Ya orang tua butuh keadaan kita mendadak. Betul. Ya apalagi kalau ada acara keluarga. Itu kayaknya sangat tidak bisa didapatkan ketika kita kerja ya. Benar. Walaupun ya kita bilang it's okay lah, gaji cukup lumayan 12 juta per bulan gitu ya. Apalagi tahun dulu dan usia masih gitu kan, wah lumayan banget Mas Arif. Iya. Jangan maksudnya orang juga tahun 2011 mulai. 2011. Iya. Dulu kan rencananya kan memang di Jepang ya waktu itu. Oh. Ikut tes sudah lolos, sudah pelatihan bahasa di Jakarta ya. Waktu itu ada tsunami Mas Arif yang di Jepang. Ada gempa waktu itu, reaktor nuklir 4 ya dari berbagai kota ini bocor kondisinya. Saya telepon dari dosen, katanya nggak memungkinkan kamu kesini gitu. Ke Jepang. Ini bahaya, soalnya memang kayak makanan juga udah orang rebutan, terus air minum itu di swalayan pada rebutan, saking ada radiasi itu Mas Arif. Jadi nggak mungkin kamu kesini. Saya kebetulan kedapatan dari 4 itu tadi yang dekat lokasinya. Saya akhirnya di Jakarta sudah pelatihan, saya batalkan. Baru saya dipanggil Freeport tuh waktu mau pulang dari Jakarta. Saya mau pulang, baru dipanggil oleh PT ini tadi. Dipanggil sama PT Freeport. Iya. Ya, PT anak Freeport ya, tadi. Anak Freeport tadi. Terus saya wawancara, akhirnya 3 hari diterima. Seminggu harus berangkat. Langsung ke sana. Seminggu. Awalnya pasti bangga ya. Awalnya malah bingung Mas Arif. Jadi kok bingung? Jadi kamu gini, dapat kerjaan kok bingung? Jadi gini, ada 15 orang yang tes ya. Yang lain-lain ditaruh di Kalimantan, Sulawesi, di rik-rik yang dekat dengan Jawa, istilahnya nggak sampai jauh di Papua. Saya sendiri ditaruh di Papua. Saya nggak mau awalnya, wah janganlah Bu, saya sama teman-teman aja gitu. Maksudnya yang lain kok deket-deket ini, saya jauh sendiri. Janganlah Bu, saya ke Kalimantan aja. Kamu lihat dulu ini, diliatin. Banyak kok rame ya gitu. Karena kita mikir dari Timika ke lokasi Tembagapura itu naik helikopter lewati hutan-hutan. Kita pikir wah di tengah hutan ini kita lokasi tambang itu ya, kita pikir. Ternyata memang ya bagus di sana Mas Arif, memang tempatnya bagus. Tapi ada mall nggak di sana? Ada di Freeport. Iya, ada swalayan gede di sana. Ada mall? Iya, ada. Jual sepatu, jual tas gitu? Enggak, dia jualnya spesifik kayak swalayan supermarket gede. Supermarket makanan itu, ya. Tapi namanya Hero ya, ada di sana. Tahu. Hero. Cuma ya itu terbatas, Kak. Dan kan mahal. Kalau di sana kan beda lah harganya. Iya. Terus kok bisa tadi ke bisnis online akhirnya resign, dibilang goblok, dibilang bodoh ya. Goblok gimana? Kamu sekolah jauh-jauh kok, masuk sekolah kok tinggi-tinggi kok akhirnya juga nggak kerja gitu. Akhirnya juga jualan juga. Kan tahunnya saya buka toko itu setelah resign itu toh. Buka toko, akhirnya kok jualan juga. Kok di sana udah bagus, sudah itu kok malah saya juga, kita nggak mungkin kan cerita istilahnya saya punya investasi ini, nggak mungkin ya yang dilihat orang, kamu kesehariannya ngapain, kamu di rumah aja. Wah kamu itulah Mas Arif, saya itu tetangga pada waktu saya beli makanan ya, itu kan ada tetangga juga di situ nyeletuk kayak gitu, rasanya sebenarnya aduh. Tunggu, ini nyeletuk apa nih, maksudnya kamu ngapain di rumah gitu? Kamu udah kerja di sana, saya sekarang malah jualan juga, nganggur juga. Nganggur? Nggak kerja, maksudnya nggak kerja profesi lagi. Ngapain kamu nggak nerusin ke rumah sakit gitu loh? Mau disindir seperti itu? Iya. Saya gimana? Waduh, saya nggak mau debat ya. Akhirnya ya setelah tinggalin, nggak masalah lah. Saya memang nggak ada kerjaan waktu itu, bingung. Usaha gagal semua, kambing gagal, forex gagal ya.
terus cuma toko aja merintis toko bantu orang tua iya, itu ya. Toko itu sama kos-kosan yang sudah memang jalan ya kos-kosan. Alhamdulillah jalannya yang kos-kosan ini karena kita kemitraan sama lembaga waktu itu digandeng jadi jalan. Terus akhirnya saat di toko ada teman saya nyamperin, suaminya dari teman saya ini sudah jualan online. Terus tak tanya gitu, saya juga bisnis Mas Arif ya. Saya tanya jualan apa, usaha apa Mas? Dia bilang jualan online Mas. Yeah. Sehari saya nggak begitu tertarik. Oh, apa ini jualan online lagi? Nggak ada inspirasi lain ini, sudah buntu ini. Wah ini iya betul. Ini. Lah sekarang dulu kan gini Mas Arif, jualan online kata kan nggak sekarang gitu loh Mas Arif. Dulu kan memang orang saya sih? Juga betul, merasakan hal yang ya? sama. Apa kamu dari main DJ, kamu sering nongkrong kok jadi kayak cewek jualan online betul. Katanya. Wah, ini juga penghinaan yang suatu luar biasa ini untuk bisnis online. Okay. Terus kedua, dia main lagi. Katanya dia bilang, saya jual online apa tuh Mas? Saya jualan di Tokped Mas, gitu ya. Oh iya ya. Lah terus barangnya apa? Saya nggak stok barang. Loh, nggak stok barang. Kok bisa Mas? Ya saya jual lagi. Jual di Tokped. Loh, apa laku? Orang itu kan sama. Iya. Gitu. Aku kok Mas, lah berapa itunya? Profitnya? Sebulan itu 10 juta ada Mas. Loh, gede ya. Saya kerja mati-matian di sana ninggalin keluarga. Ya Mas, ya kan? Ya duduk-duduk di rumah, kumpul keluarga, ya kan? Kok bisa dapat 10 juta bisa per bulan? Bisa dapat 10 juta per bulan. Gak modal kayak. Gak modal sekalian. Aduh. Ini saya pikir wah, aku harus belajar ini. Oke. Akhirnya aku belajar, ngulik-ngulik ya. Waktu itu jualan handphone karena yang memang pun aku punya channelnya handphone, aku udah gak ada modal. Mas Arif adanya kepercayaan dari supplier handphone, tak telepon lagi, aku pengen jualan lagi di sini. No. Jualan lagi tapi online, saya mau jualan ke marketplace, jualan di BL. Oke, di Bukalapak. Itu awalnya, Bukalapak. Di BL laku sih Mas Arif, laku. Terus tapi aku nggak punya modal. Iya nggak apa-apa, nanti orderannya kasihkan ke aku lewat WA waktu itu. Oke. Saya kalau ada orderan saya orderkan ke dia yang kirim, nanti cair 4 hari 5 hari saya bayar. Ya kayak gitu. Karena memang nggak ada modal Mas Arif, jadi saya cumanya handphone itu ya, handphone. Terus seiringnya waktu saya mikir bahwa handphone ini banyak kendala. Jadi kendalanya kalau misalnya di marketplace kan sistem dia, misalnya kita handphonenya waktu kirim rusak atau nggak berfungsi apalagi yang dijual kita HP kayak gitu ya, replika, dijual HP batangan juga, akhirnya banyak komplain, pusing ini saya. Wah, sekarang supplier nggak mau nanggung. Wah, ini nggak bisa, kalau misalnya lebih dari 3 hari nggak bisa bro. Kamu gimana? Maksudnya ini sudah dikirim rusak di pengiriman. Nah, lewat sistem kan kita kalau dibanding kayak gitu kita bisa kalah Mas Arif. Iya. Terus juga marginnya nggak terlalu besar karena memang persaingan. Jadi aku mikir barang apa lagi ya yang bisa saya mainkan ini ya. Terus saya tertarik pada barang-barang impor. Main barang impor. Ya, main barang-barang impor. Terus di situ saya lihat kok orang ini kok banyak sekali ya yang minat di barang-barang impor ini ya. Karena kayak kita tahu ya, kayak dekorasi, kayak arak-arak, terus itu kan cepat lakunya. Terus akhirnya aku mulai main di situ gitu. Yang PL tadi udah nggak, maksudnya handphone sudah nggak jalan. Terus aku akhirnya ganti di produk itu. Alhamdulillah mulai kerasa ya Mas Arif, maksudnya mulai laris. Terus saya mau fokus di satu marketplace. Dulu saya main banyak toko gitu Mas Arif, di Tokped ya. Main toko duplikat. Ya, toko itu kayaknya kita kalau ada software yang bisa upload langsung, scrap, upload, kita tertarik ya, seneng ya. Dulu. Iya dulu, sampai malam gitu kita
jam 6 sampai jam 12, kadang jam 2. Buka toko scrap upload. Buka toko scrap upload, Gitu-gitu melayani terus. sendiri. Berapa toko Terus. yang dibuka? Itu hampir 50-an dulu. Waduh, Kita buka, banyak. waduh. Loh, teman saya ada yang 3.000 saya tanya. Saya ngurus Betul, toko, saya saya ngurus gini- toko gini 3 aja udah pusing. Iya, Mas. waktu itu nggak tahu caranya Mas Rip. Jadi kita cuma kayak gitu ya, maksudnya kita bikin toko Iya. gitu karena seneng, wah ini sudah bisa, tapi lama-lama hancur ini toko ini, banyak yang kena penalti, banyak reputasinya hancur semua. Terus akhirnya saya mulai optimasi ya, belum mengenal Baleo Mall ya waktu itu. Saya optimasi, ini pasti ada caranya. Saya belajar optimasi judul ya, di situ ya optimasi judul sama gambar. Nah terus saya mulai rekrut orang satu untuk kerja, Mas Arif. Oke, Itu tim ya. ya, khusus dia yang bantu ngedit, saya yang ngorderin. Nah terus berjalanan waktu, karena supplier juga udah banyak percaya dengan kita, akhirnya lo kalau mau order bayarnya belakangan aja, nggak masalah, Nggak modal dong. nggak modal. Bahkan ada yang ya sekarang banyak disupport lah saya, ya ada yang support saya, mau barang apa saya datengin gitu. Ratusan juga nggak masalah gitu. Wow, ratusan. Gitu, ratusan sampai sekarang nggak masalah. Ada yang sampai 150 juta, Utang. ada yang iya, Utang. kita Iya, dikasih dimodalin sama kita supplier. order aja sesukanya kita, ada orderan kita masukkan ke dia, nanti dia yang kirim, yang itu kita bayar akhir bulan, jebret Ya. gitu. Itu dropship tanpa modal, bener itu. Iya, tanpa modal. Beberapa banyak yang seperti itu. Akhirnya mulai sekarang nyetok, terus mulai nyetok produk ya. nyetok. Terus tahun 2019 kemarin saya tahu ya, karena Mas Arif sering upload itu orderannya, waduh itu banyak ya Mas Arif, ada puluhan orderan gitu kan, sering Iya. Mas Arif upload itu. Saya coba berteman dengan Mas Arif, terus saya lihat, waduh hebat bener orang ini. Cuma berapa toko tapi hasilnya maksimal. Saya mulai cut toko, kita perkecil, optimasi. Kita main optimasi, kita belajar dari situ. Di Baleo Mall itu ya, kita belajar mulai dari optimasi produk gimana, terus cara iklan gimana. Nah, kita mulai belajar di situ. Ya, banyak belajar di situ. Kan metodenya banyak banget ya, Mas. Iya, betul. Ya. Akhirnya alhamdulillah sampai sekarang udah punya 9 karyawan. Kita yang banyak orang yang kita bantu, maksudnya Ya, menyediakan lapangan Ya. pekerjaan dengan saya bangganya itu saya bisa ngasih kerjaan sama orang gitu, Iya. Mas Arif. bermanfaat ya Bermanfaat, untuk orang betul. lain, betul. Kalau saya jadi misalnya ya karyawan gitu kan, kita nggak ada kontribusinya misalnya ke orang lain, meski nggak banyak orang yang kesulitan kerja ya Mas Arif ya, kita bisa bantu gitu. Akhirnya alhamdulillah sekarang mulai nyetok, mulai ya karyawan mulai tambah lagi. udah ada pakai karyawan 9 Iya, orang ya. 9 orang. Nah, lo waktu itu ikut kelas periode kapan? Desember. Desember 2019 ya. Benar. Itu ikut WS apa ikut kelas online? Ikut WS dulu. WS ya. Itu Iya. lokasinya di 2019 itu Aston ya kalau nggak salah, apa Tangerang ya? Tangerang ya? Tangerang. Di Tangerang ya? Iya, nggak tahu Lemo lu. ya, Limo. Nggak mungkin di Lemo, di apa ya namanya? Aston ya kalau nggak salah tuh Iya. ya lokasinya. Iya. Nah, tapi lo kan sebenarnya nih lo sebelumnya Punya dasar. itu udah ada dasar Iya, bisnis benar-benar. online ya, Iya, udah upload, Iya. udah belajar optimasi juga Iya. gitu. Nah, proses lo dari mulai lo ikut kelas sampai lo bisa ngerasa efektivitasnya itu bertambah itu kira-kira berapa lama dan berapa persen sih peningkatan yang lo rasakan untuk profit lo? Jadi untuk proses kalau misalnya teman-teman yang baru itu nggak bisa disamakan dengan yang udah Mulai duluan. mulai duluan. Kita udah mulai paham satu marketplace, yaitu mulai kita fokuskan ke satu itu. Jadi kita
belajarnya lebih gampang ya Mas Arif. Betul. Maksudnya untuk cara iklannya Iya. juga mungkin kita beda metode aja Mas Arif ya. Kalau Mas Arif kan waduh banyak ini kan jurus-jurusnya. Iya. Kalau saya kan paling cuma ini aja. Saya belajar itu yang saya tekankan, saya gimana caranya branding ya. Jadi branding itu kita perbaiki sekitar prosesnya 2 bulan lah Mas Arif, saya otak-atik itu. Dan kita bagi tim. Aku nggak kerja sendiri, bagi tim. Iya. Tak pecah, bagian untuk optimasi gambar sendiri, untuk bagian judul sendiri. Jadi spesialis keyword ini. Iya. Itu spesialis gambar, ngediting ini. Terus kalau aku bagian iklan. Ini bagian iklan, ngajari iklan hanya aja. untuk settingan iklan ya. Betul. Jadi Iya. mulai itu dengan terspesialisasi ya, kalau saya bilang itu lebih mahir karyawan, lebih Betul. jagoan. Ya saya Jadi juga sama seperti itu sih. sama ya. Karena saya juga divisi untuk ngerjain orderan, balas chat itu sendiri karena nanti dia akan terbiasa ngebalas orderan dan karakternya harus tepat. Iya. Terus untuk desain sama riset judul itu tersendiri karena nanti benar, dia benar. yang fokus di desain gitu kan. Nah, nanti untuk optimasi iklan itu biasa sendiri Oh, juga. iya. Karena Ternyata memang harus seperti itu. Ada kesamaan. Iya, karena semakin diasah satu orang mempelajari satu hal, itu dia bakal mahir dalam satu Iya. hal itu gitu. Jadi kalau misalnya dia disuruh semua nih, misalnya disuruh ngiklan, dia disuruh ngedit, dia disuruh hancur. akhirnya dia nggak bakal fokus, dia nggak bakal mahir di situ. Nah, makanya saya dalam membentuk tim seperti itu. Tapi kita sebagai owner, kalau menurut aku ya, kita harus benar-benar paham semuanya. Iya, benar. Kita harus paham semuanya, paling nggak kita tahu gitu. Jadi ketika tim kita ada kesalahan, kita Iya. bisa mengkoreksi seperti itu. Kalau saya kan dulu udah lama sendiri Mas, Iya. kerja sendiri, jadi udah dari pertama sampai akhir udah insya Allah udah Bangun tahu, sendiri ya. udah tahu lah nanti celah-celahnya gimana gitu. Saya udah tahu, baru kita stabilisasikan tadi timnya itu. Tapi tiap hari juga gitu Mas Arif. Saya percaya bahwa tim itu segalanya mereka itu. Maksudnya tim itu yang membuat kita bisa dalam bisnis sukses, yaitu tim. Tim, Gitu. betul. Ada satu yang nggak jalan, kita pincang nggak akan bisa. Bener nggak? Benar. Oke. Nah, makanya saya selalu bilang kita kurangnya di mana? Maksudnya cari cacatnya terus bisnis itu. Yap. Saya cari cacatnya terus di mana? Misalnya bagian optimasi ya. Optimasi kurangnya di mana ini? Kita cari terus, kita perbaiki terus. Jadi nggak ada istilahnya berhenti puas sampai di sini, nggak, tapi terus. Nah, kita kasih arahan, kita kasih ilmunya ini. Lama-lama dia terbiasa dan kita juga terus ada kekurangan apa? Salah saya apa? Kekurangan saya apa sih? Kita coba mencari tahu. Karena memang kalau kita blank spot, kita nggak tahu kesalahan, berarti di situ belum bisnis itu belum sukses itu. Yap. Bisnis sukses ketika kita banyak mencari sebuah kesalahan. Ya, kecil dengan kesalahan kita makin lebih makin dewasa, lebih tahu, benar. lebih bisa menghindari biar nggak salah lagi. Betul. Kan gitu kan. Iya. Karena kadang kesalahan kecil itu yang orang jatuh, ada pepatah kayak gini. Orang jatuh itu bukan karena batu besar. Betul. Karena kalau batu besar itu pasti kelihatan. Nah, orang itu sering jatuhnya kenapa? Batu kecil. Oke. Dia kepleset, jadi nggak kelihatan gitu. Iya, yang disepelekan itu ya. Kesalahan kecil-kecil ini kadang-kadang kan kita nggak sadar Iya. kecil akhirnya apa, gara-gara yang kecil ini kita kepleset gitu. Iya. Nah, itu yang kadang memang penting sih, kalau menurut aku itu penting. Jadi gitu. tiap hari review ya, kita review, cari cacatnya di mana. Iya. Kita cari cacatnya per masing-masing divisi, kita kumpulkan, kita cari cacatnya, keluarnya apa, nggak bisanya di mana, kekurangannya apa, yang salah di mana, gitu. Itu kita perbaiki, gitu. Dari situ ya semakin pengalaman ya Mas Arif. Oh, saya main seperti jalan A kemarin, salahnya di sini, saya pakai ini. Gitu. Oke. Jadi semakin ketemu lah
itunya. Itu sih Mas Arif kalau. Oke, menurut Mas Dani. Oke. Ya, ada satu pertanyaan nih. Menurut Mas Dani, kira-kira pandangan Mas Dani tentang bisnis online ke depannya itu seperti apa sih? Jadi peluang ataupun gambaran lah ya untuk ya mungkin teman-teman di rumah. Iya. Gitu. Pandangannya seperti apa? Jadi saat ini kan lagi pandemi Mas Arif ya. Oke. Orang bilang memang banyak yang cari kerja susah. Memang susah betul. Jangankan yang cari kerja, perusahaan-perusahaan besar itu juga mereka lagi kurangin karyawan banyak. Jangankan cari kerja. Ya, jangan cari kerja. Perusahaan orang aja ngurangin karyawan kok kamu mau cari kerja gitu. Karena gini, karena perusahaan yang gede-gede itu biasanya pivotnya susah. Iya. Dia mau pindah haluan susah banget ini gerakan badannya ya. Dia beda gak sama bisnis online ini UMKM itu meskipun terpuruk bangkit lagi. Nah, di masa pandemi ini banyak yang memang bingung ya, orang harus kerja apa ya ini. Cari kerja lowongan juga nggak ada, perusahaan juga banyak yang bangkrut. Terus beberapa ya, nggak semua ya, tapi banyaklah yang perusahaan-perusahaan banyak yang tutup ya. Terus bisnis-bisnis banyak yang nggak bisa jalan, kayak bisnis wedding nggak bisa jalan, iya, betul. Travel, hotel, bener. Terus gift itu ya untuk acara gift wedding itu kan tutup sekarang semua. Makanan juga susah, orang mau jajan juga takut gitu. Jadi saya rasa untuk bisnis online ini solusinya Mas Arif. Jadi kita harus memang saatnya kita belajar bersama, melihat peluang karena kalau saya bilang ternyata ini dengan adanya wabah corona ya, itu mempercepat bisnis 4.0 ya, bisa dibilang mempercepat untuk bisnis online ya. Yang berkaitan dengan online itu pasti bakal naik dikarenakan corona ini ya. Salah satunya pendongkraknya memang karena pandemi ini ya. Iya betul. Jadi orang akan merubah banyak kebiasaan. Iya. Dari yang maunya tadinya offline jadi ke online, itu Mas Arif. Nah, berarti secara peluang lo rasa masih besar sekali. Okay. Banyak misalnya banyak produk yang istilahnya belum ada di online, itu di online kan bisa itu. Jadi peluangnya masih besar kalau saya bilang. Oke. Lo kan main bisnis online udah cukup lama ya, Bro. Oke. Dan omset lu juga udah ya luar biasa, cukup luar biasa sih. Guru saya ya. Ampun ya. Nah, lu punya karyawan 9 orang, omset 500 juta, profit 150 juta per bulan. Ya, yang awalnya orang yang hina lo dibilang, aduh lo bego banget, lo tolol banget, udah dapat kerjaan bagus lo malah keluar gitu ya. Benar. Sekarang mungkin nggak bisa ngomong apa-apa ya, terdiam gitu ya akhirnya. Kira-kira ini kan banyak nih orang yang takut ya memulai bisnis online. Ada orang yang ingin memulai ataupun ada pemula-pemula baru yang ingin mencoba tapi rasa takut. Kira-kira lo punya tips nggak untuk mereka? Gimana? Tipsnya mereka ya. Jadi gini, untuk bisnis online ini sebenarnya kita mulai dulu. Mulai aja. Entah kita nggak bisa ngupload produk sebagus apapun. Betul. Entah itu kita belajar aja cara nguploadnya, cara ngelayanin pembeli, chatnya gimana, follow upnya gimana. Kita mulai aja dulu ya. Kalau belum mulai sudah kita takut bayang-bayang ya juga susah nanti. Jadi mulai dulu. Terus satu hal yang harus ditekankan Mas Arif. Jadi orang ini misalnya katakanlah dalam kondisi kepepet ya. Itu akan mempunyai ketakutan akan hilang ya. Ibaratnya kepepet. Bahkan kalau orang kepepet bisa jago jualan loh katanya. Jago jualan. Karena kalau kepepet rumah bisa dijual, mobil bisa dijual, kulkas bisa dijual. Yang awalnya nggak bisa jualan bisa dijual semua. Ternyata jadi keadaan kepepet itu hebat. Mindset ya. Kalau saya mindset. Misalnya kita punya 10 juta. Iya. 9 juta katakanlah misalnya atau berapa juta. Kita biasanya megang uang lumayan, kita titipkan atau kita depositokan atau itu supaya kita mikir kalau saya nggak kerja online, saya besok makan apa? Jadi memang memaksa diri ya. Iya. Jadi memaksa.
nanti ketakutan itu akan hilang Mas Ya, Arif. Jadi ya. orang yang tadinya waduh kalau saya nggak online ini Nggak makan nih. besok nggak makan, anak saya, istri Iya. saya makan apa? Oke, Gitu. ya betul. Nanti itu 24 jam di depan laptop mikirin Wah, gimana mikir. besok Ya, nih makan benar. gitu ya. Betul. Jadi mindset itu penting. Jadi kita istilahnya kita buat seolah-olah diri kita itu memang harus belajar. Ya, bahasa Karena- sederhananya sih sebenarnya lo nih kerja online, terus habis itu hasil dari online lo tabung Iya. semua ke deposito karena Iya. uangnya nggak bakal bisa lo ambil. Iya. Biar lo maksa diri lo itu nyari duit lagi. Betul. Nyari duit lagi. Betul, Karena kalau lo betul. nggak nyari duit besok lo Betul, nggak makan. Padahal betul. lo ada duit tapi Betul. di tabungan kan gitu. Ya, itu yang tips saya yang untuk yang masih takut jualan Iya. atau masih malas. Yang setengah-setengah Setengah-setengah ya. Iya. Gitu. Karena kalau kita merasa nyaman, kita Betul. nggak akan kerja. Iya, Kayak Mas Arif benar. kalau misalnya nggak dihina-hina ya. Iya benar. Kalau nggak dibilang yang macam-macam, Mas Iya. Arif juga santai-santai aja, slow. Iya. Kalau misalnya keluarga nggak sampai memusuhin, nggak sampai Iya. itu, nggak ada sakit hatinya ya. Nggak Iya, ada. sakit hati itu Iya. jadikan Power, motivasi iya. untuk kita lebih baik. Betul, betul. Jangan malah kita bales ya, maksudnya bales itu Betul. kita, wah kau ngejek-ngejek, kau gini-gini, Iya. nggak usah. Kita tanamkan dalam Iya. diri kita, buktikan bahwasannya kita bisa lebih baik. Gitu. Iya. Aku sih biasanya gitu. Yang aku juga yang diajak itu juga memang ketanam istilahnya, aduh. Kok Wajar. sampai gini? Ya, Itu makanya hal itu yang yang wajar. jadi motivasi Mas Arif. Kadang jadi saya betah, memang di samping saya suka memang di depannya itu otak-atik ya, memang Heeh. Sami juga ada rasanya wah gimana ya saya caranya untuk buktikan biar bisa istilahnya bahwa bisnis online itu nggak main-main kalau diseriusin. Bener. Ya, ya kalau ada kata pepatahnya gini, biarkan orang mau ngomong apa, Betul. jangan toleh ke belakang, biarkan kita tetap maju, nanti mereka yang akan melihat dan tepuk tangan. Itu sih Benar, kalau aku benar, bilangnya kayak gitu. Iya. Ya karena aku juga ngalamin hal yang sama ya. Aku juga mengalami hal yang sama. Aku Satu dihina, nasib ya. aku diejek. Ya Betul, kamu betul, bisnis Mas online, Arif. kamu ini apa segala macam. Soalnya nggak Wah, kelihatan orang itu bisnis lihat. goib kan? Heeh. Bisnis goib. Kamu di rumah aja. Lah aku sampai dibilang pelihara tuyul. Ya, gitulah Mas Arif. Ya. Kalikunya kita juga pernah rasakan ya. Betul. Aduh. Oke, terakhir last question nih dari Oke, gue oke. untuk brother. Kira-kira tanggapan untuk Balio Mall atau kelas bisnis online di Balio Mall itu seperti apa sih? Yang lo udah ikutin, lo udah jalanin, menurut lo seperti apa sih? Kira-kira. Jadi Balio Mall saya rasa dari teman-teman semua ya, teman-teman semua ini saya rekomendasikan banget ya, karena di situ kamu banyak belajar tentang seluk-beluk ya, kalau katakan orang Jawa itu mulai dari dasarnya sampai nanti pangkalnya ya. Kita belajar, kita bedah, di situ kita diajarin semua teknik-tekniknya yang mungkin nggak akan kalian temui ya di lain-lain ya, di workshop lain ya, karena memang di situ praktisi ya. Mas Arif ini praktisi ya, jadi banyak guru yang gak berkecimpung langsung di bidang ini. Jadi banyak mentor-mentor yang mungkin mereka ya hanya sekedar tahu ilmunya, cuma mereka nggak menjalankan. Nah Mas Arif ini udah memang terbukti ya, dia menjalankan langsung terjun, langsung buktinya juga dilihatkan, juga merasakan gimana caranya. Dia otak-atik terus. Kalau dibilang ini lebih hebat ini, berhari-hari selama 1 tahun di depan laptop. Saya makannya keyboard, Mas. Saya makannya keyboard laptop Betul, sampai ya. Kalau bukan karena itu dicemilin. makanya itu daripada kalian maksudnya teman-teman semua coba-coba yang nggak jelas, atau lebih baik gabung aja ke Balio Mall ya, linknya nanti ada di bawah ya, linknya ada di bawah. Saya rasa kedepannya memang peluangnya ini pesat sekali, banyak sekali peluangnya ya di sini.
Baliomal bukan sekedar platform seperti lain-lain ya. Ini yang nggak bakal kalian temukan di platform lain. Oke, untuk teman-teman yang berminat join di Baliomal, langsung aja klik tombol deskripsi di bawah ya. Hari ini kita udah share bareng dengan salah satu member, Mas Bro Dani Aryawan, yang omsetnya sudah mencapai 500 juta per bulan dengan profit kurang lebih 150 juta per bulan. Luar biasa sekali ya. Udah punya 9 orang karyawan dan bisa meluangkan waktu untuk keluarga. Ya, itu adalah hal yang paling penting kalau menurut saya. Ya, karena ada kebahagiaan yang tidak bisa dinilai dengan yang namanya materi ataupun uang. Ya, terima kasih. Brother. Sampai ketemu lagi di next video. Terima kasih bersama saya Arif Budiman Suko dan Mas Dani Irawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.